Setelah dimulainya pertarungan bertajuk El Familia antara Chair melawan Aba Sengyu di babak pertama putaran ketiga kompetisi besar Kuil, Chen Jidian selaku wasit kompetisi pun segera memulai pertandingan antara keduanya, namun tanpa diduga tepat pertarungan keduanya akan dimulai. Aba Sengyu pun tiba-tiba mengungkapkan kesurenannya dalam pertandingan dan memutuskan untuk kembali ke TKP panggung para anggota Kuil Assassin di balik tatapan heran semua orang yang menyaksikannya. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka, sang ketua Kuil Assassin Tuir OP itu ternyata menyerah begitu mudahnya oleh cicitnya sendiri, sehingga Chen Jidian selaku wasit pertandingan pun segera mengumumkan kemenangan Chair dalam pertandingan pembuka putaran ketiga kompetisi Kuil. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya derby El Familia antara Chair melawan Aba Sengyu, pertandingan putaran ketiga kompetisi besar Kuil pun terus dikanjutkan. Saat kali ini Chair seleksi pun memiliki arah Hao Chen dan salah seorang kesatria terkuat dari Kuil Kesatria memiliki penampilan yang sangat tinggi, serta terlihat sedikit lebih tua dari Long Tianying kakek Hao Chen, sehingga membuat Hao Chen pun yang merasa pertandingan ini terbilang tak penting, mengingat mereka berdua berasal dari kuil yang sama, memungkinkannya akan cara mudahnya memenangkan pertarungan. Perlahan mengalihkan tatapannya ke arah Long Tianying kakeknya, berharap beliau memberikan saran pada anggotanya itu untuk mengungkapkan kesurenannya. Tetapi di sini Long Tianying pun hanya menunjukkan senyum tak berdayanya, tampak mengatakan pada Hao Chen bahwa dirinya tak punya cara untuk mempengaruhi si anggota kesatrianya, sehingga dari sini membuat Hao Chen pun akhirnya tahu si kesatria lawannya ini memiliki kuasa yang lebih tinggi, melampaui kendali dari Long Tianying kakeknya di kuil kesatria. Oleh karena itu yang kali ini hanya bisa dilakukannya adalah melakukan pertarungan melawannya dan memutuskan untuk bergegas turun ke panggung arena. Dengan ketika saling berhadapan, si kesatria lawannya itu pun mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata merupakan seorang penatua dari kuil kesatria bernama Yang Haoyu, serta juga menunjukkan rasa hormatnya pada Hao Chen didasari atas dirinya yang telah berhasil membawa kembali secara selamat salah satu anggota keluarganya, yaitu Yang Wenjiao, dalam misi tim pemburu iblis yang mereka jalani, sehingga buahnya pun tak kuasanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya. Saat ini pun buat Hao Chen yang melihatnya hanya bisa menunjukkan rasa hormat yang sama, dan kali ini akhirnya mengenali si penatua kuil kesatria ini ternyata sebenarnya adalah saudara dari Yang Haohan, sehingga tak heran mengapa kakeknya bahkan sangat sopan padanya sebelumnya. Namun ketika Hao Chen masih memikirkan hal ini, Yang Haoyu pun tiba-tiba melontarkan pujian atas kehebatan kemampuannya melebihi kemampuan kakeknya dan bahkan ayahnya sendiri berdasarkan informasi yang telah diberikan Yang Haohan padanya. Tapi ia pun merasa terlalu dini untuk menobatkan yang menjadi yang terkuat di kuil kesatria, membuatnya pun ingin menguji sendiri kemampuannya dalam pertarungan ini, dengan jikalau dirinya berhasil mengalahkannya, maka ia pun akan mengakui kemampuannya. Sebelum kemudian ia pun langsung memulai pertarungan. Dengan segera ia pun berteriak keras dan jejak sinar cahaya emas menyelimutinya, menyebar dan langsung membentuk baju besi emas menutupi sekujur tubuhnya, diikuti sepasang pedang berat terbentuk di tangannya, tanpa membuat penampilannya kali ini pun menjadi semakin luar binasa. Sampai-sampai mengakibatkan Hao Chen pun menunjukkan keheranannya dengan merasa seolah-olah dirinya ditempatkan di tengah-tengah sekumpulan energi badas yang siap untuk menelannya. Bahkan bukan hanya Hao Chen saja yang menunjukkan keheranannya, Li Jiangji di TKP panggung kuil penyihir pun juga menunjukkan hal yang sama. Dengan tak berharap Yang Haoyu menunjukkan mode seriusnya melawan Hao Chen pasca mengasingkan dirinya selama hampir 50 tahun lamanya. Namun melihat keheranan yang ditunjukkan Li Jiangji gurunya ketika melihat sosok Yang Haohan di panggung arena, Tan Wan pun yang merasa penisirin tentang sosoknya menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah orang itu dan apakah juga mungkin dirinya merupakan seorang kesatria yang sangat kuat melebihi kemampuan dari seorang kesatria ilahi. Saat Li Jiangji pun memberitahukan bahwa Yang Haoyu merupakan seorang kesatria nomor 1 sejati di kuil kesatria dan ia telah mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi saat itu, memungkinkannya waktu itu bisa naik sebagai komandan sebenarnya dari 6 kuil besar serta aliansi kuil, dengan juga dijuluki sebagai karakter yang sangat legendaris yang bahkan kepala aliansi kuil. Yang Haoyu sebenarnya adalah saudara laki-laki dari Yang Haohan, tapi dalam beberapa hal Yang Haohan nyatanya dapat dianggap sebagai muridnya didasari atas kemampuan yang berada di atasnya. Terlebih lagi saat itu, ketika Yang Haohan pertama kali namanya melambung naik di kuil kesatria, Yang Haoyu nyatanya baru saja bergabung dengan kuil kesatria, tapi demikian ia pun memiliki bakat yang sangat tinggi dan karakter yang sangat kuat, sehingga menyebabkannya pun diakui sebagai kesatria dengan bantalan seorang raja, serta bahkan seorang kesatria retribusi yang dilaporkan sebagai salah satunya kesatria pembalasan ilahi milik kuil kesatria.
Bahkan Long Xingyu saja yang notabene merupakan kesatria ter-OP di kuil kesatria, ternyata berguru padanya dengan berlatih menggunakan catatan kesatria retribusi yang ditinggalkannya, dan ia juga tak pernah menggunakan sedikit pun peralatan ofensif. Didasari atas dirinya memiliki binatang ajaib yang sangat luar binasa di sebuah langit berbintang. Saat jenis binatang ajaib ini sudah melampaui dunia binatang ajaib, menjadi keberadaan yang secara misterius termasuk dalam langkah ke-9, serta memiliki kemampuan perubahan bentuk yang sulit untuk dibedakan, sehingga dengan kemampuannya itu, Li Zhengji pun secara tak berdaya mengakui bahwa kemampuannya berada di atasnya. Setelah mendengar pengakuan dari Li Zhengji, Tan Wan pun menunjukkan sedikit keterkejutan di balik mode bengongnya. Dengan tak menyangka, Li Zhengji akhirnya melontarkan pujian dan mau mengakui kemampuan pihak lain berada di atasnya. Padahal dari kenyataannya, ia tak pernah sedikit pun mau mengakui kemampuan seseorang, apalagi bersangkutan dengan kuil kesatria. Tapi di sini Li Zhengji pun yang melihat mode bengong yang ditunjukkan Tan Wan menyuruhnya untuk santuy. Sebab pengakuannya ini memang didasari atas kemampuan dari pihak lain yang memang sangat kuat. Mengingat si jenis Yang Hao waktu itu telah memperoleh persetujuan dari tahta ilahi, dan jika pada saat itu dirinya mau menerimanya, maka ia akan segera menjadi seorang kesatria ilahi. Tapi sayangnya ia tak mau melakukannya, dan memilih untuk mengajukan permintaan besar yang lain, yaitu menduduki tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Namun pada akhirnya tahta itu pun secara membagongkan malah menolaknya, membuatnya pun yang merasa frustrasi akan hal ini. Memilih untuk mulai menjalani pengasingan yang lama, serta kabarnya berusaha untuk mendapatkan sekali lagi persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Akan tetapi pada akhirnya itu pun tetap saja gagal, dikarenakan waktu yang dihabiskannya dalam pengasingan terlalu lama, memungkinkannya pun tak bisa menjinakkan si tahta. Sehingga buahnya pun tak berharap Yang Hawan ternyata benar-benar mengundangnya untuk mengikuti kompetisi besar kuil. Memungkinkan itu akan sedikit memperkecil peluang kuil penyihirnya untuk memenangkan kompetisi. Menyebabkan Tan Wan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan raut wajah kikuknya, dengan tak berharap gurunya ini memiliki keraguan dalam kompetisi kuil atas dasar kemampuan dari Yang Haoyu. Sebelum kemudian ia pun secara penisirin menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya, yang apakah masih belum memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkannya. Saat Li Zhengji pun yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya dan memberitahukan tentang dirinya yang sebenarnya bisa melawannya. Tapi nyatanya peluang kemenangannya kemungkinan pasti berada di bawah 50%, bahkan tanpa batasan serta penggunaan peralatan roh jika diizinkan, didasari atas dirinya yang kemungkinan saja akan menunjukkan kemampuan dari binatang ilahi langit berbintangnya. Mengingat itu dianggap sebagai binatang ilahi peringkat 1, sehingga dengan demikian ia pun merasa kemungkinan kali ini Hao Chen akan diberikan pelajaran berharga dalam pertarungan melawannya. Dengan ketika Li Zhengji masih memikirkan hal ini, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP panggung arena kompetisi, yang mana kali ini dihadapkan dengan kemampuan badas dari Yang Haoyu. Hao Chen pun yang saat ini masih diliputi rasa heran, segera memunculkan sebuah heksagon cahaya emas di sekitarnya, menampilkan sosok tinggi besar muncul di depannya, memiliki sepasang sayap besar yang menyebar dari kedua sisinya, dan sekujur tubuhnya dipenuhi kilau cahaya emasnya, serta juga mempunyai satu-satunya tanduk di atas kepalanya diwarnai dalam 7 warna pelangi, sehingga begitu muncul, esensi cahaya pelanginya itu pun menyembur secara menakjubkan ke seluruh penjuru panggung arena. Menyebabkan Yang Haoyu pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, mengingat dia tahu sosok yang dipanggil Hao Chen itu ternyata merupakan binatang ajaib unicorn ilahi, memiliki peringkat nomor 2 terkuat di antara kumpulan binatang ajaib yang melegenda, sehingga buahnya pun tak berharap Hao Chen dapat memanggilnya. Namun dia pun segera membuang semua keterkejutannya ini dan memilih untuk tak segera bergegas melakukan serangan pada Hao Chen, melainkan mengalihkan tatapannya ke arah wasit pertandingan Chen Jidian dan melontarkan satu permintaan padanya untuk menyuruh Hao Chen menggunakan metode lain dalam pertarungan melawannya tanpa menggunakan sedikit pun kemampuan binatang ajaibnya. Mengingat jika seandainya saja ia memunculkan binatang rohnya itu dan beradu serangan antar binatang roh melawan Hao Chen, kemungkinan besar dirinya akan diuntungkan dalam pertarungan ini. Menyebabkan semua orang di panggung penonton pun yang mendengarnya tak kuasa sontak menunjukkan keterkejutannya, dengan masing-masing dari mereka tak berharap meskipun Hao Chen sepenuhnya telah memanggil binatang ajaib unicorn ilahinya yang merupakan binatang ajaib peringkat nomor 2 di antara tunggangan para kesatria. Yang Haoyu tanpa diduga nyatanya masih memintanya untuk mengizinkannya menggunakan metode pertarungan lain.
Sehingga buat mereka pun merasa tindakan yang dilakukannya itu tampak begitu sombong. Bakal Lee Sin di TKP panggung kuil kesatria pun juga menunjukkan hal yang sama dengan mengejek kepedean dari kesatria tuwir Yang Hao-yu. Menurutnya begitu tengil, mengingat ia belum saja melihat kemampuan terhebat dari Hao Chen. Tetapi di sini Long Tianying pun yang berada di TKP panggung kesatria mendengar ejekan dari Lin Xin segera menyelanya, menyebutkan tentang tindakan yang diambil Yang Hao-yu itu bukanlah kesombongan, melainkan sebuah kebijaksanaan untuk membuat Hao Chen mengimbangi kemampuan dalam pertarungan. Dengan ia juga merasa pesimis Hao Chen dapat memenangkan baku hantam melawannya, didasari atas kedudukan hebat dari Yang Hao-yu, dikenal sebagai kesatria pemilik bintang roh terkuat langit berbintang, dengan ketenarannya cocok sebanding oleh Chen Jidian. Saat meskipun ia bukanlah seorang kesatria ilahi, dirinya pun nyatanya masih merupakan seorang kesatria peringkat 1 di kuil kesatria. Yang bahkan ayah Hao Chen sendiri saja sekaligus putranya Long Xingyu, notabene yang merupakan kesatria ilahi terkuat di bumi, hanya berada di bawahnya dan banyak belajar darinya melalui dari catatan yang pernah ditinggalkannya. Terlebih lagi Long Tianying pun tak ragu untuk memberitahukan kelompok Lin Xin sekarang bahwa meskipun dirinya tak yakin apakah Li Zhengji berhasil menerobos kultivasinya dengan sukses, hanya ada satu orang yang berhasil menembus peringkat keempat dari langkah ke-9 sebelumnya. Dengan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Yang Hao-yu. Sontak saja mendengar hal ini, para anggota tim pemburu iblis cahaya fajar Hao Chen pun tak kuasa menunjukkan keterkejutan hebatnya, dengan masing-masing dari mereka tak menyangka si kesatria tuwir Yang Hao-yu begitu sangat OP, sehingga dengan perhitungan ranah kemampuannya berdasarkan dari ranah kemampuan Li Zhengji, mereka semua pun dapat menebak kemungkinan besar ranah kultivasi Yang Hao-yu kali ini menyentuh langkah ke-9 tingkat ke-5, berada beberapa tingkatan di atas Hao Chen. Namun setelah beberapa saat larut dalam keterkejutannya, kelompok tim pemburu iblis Hao Chen pun dengan cepat menjadi tenang dan memilih untuk mengalihkan semua tatapannya lagi ke arah panggung arena. Menemukan Chen Jidian akhirnya menyetujui permintaan dari Yang Hao-yu, memperbolehkan Hao Chen secara khusus untuk mempraktikkan metode lain baku hantam menggunakan peralatan. Sehingga ini pun lantas memancing keheranan semua penonton yang menyaksikannya, dengan masing-masing dari mereka tak menduga Chen Jidian mau menerima permintaannya ini. Oleh sebab itu setelah permintaannya disetujui Chen Jidian, Yang Hao-yu pun perlahan mengeluarkan kedua pedang cahaya di tangannya dan menyuruh Hao Chen untuk memulai pertarungan dengan menggunakan peralatan tempur yang dimilikinya. Saat ini pun buat Hao Chen yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya, sebelum pada akhirnya ia pun mulai meluncurkan kedua pedang cahayanya ke arah Yang Hao-yu, sehingga mengakibatkan baku hantam badas antar keduanya pun terjadi.